Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya bakal coba ngelakuin gaming test si Redmi Note 9 setelah pemakaian 6 bulan. Jadi sebenarnya di video sebelumnya kita udah ngebahas si Redmi Note 10 ya. Alasan saya kenapa pilih Redmi Note 10 sebagai HP daily driver. Nah, di video tersebut saya sempat ngeklaim bahwa Redmi Note 9 masih jadi jawara buat saya andelin untuk masalah performanya saat bermain game. Jadi di video kali ini saya bakal coba ngetes aja nih Redmi Note 9 performanya setelah 6 bulan pemakaian, apakah masih playable buat diajak ngegame. Di video kali ini kita bakal coba tes aja guys ya. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Jadi sebelumnya saya pengen minta maaf banget ya guys ya, kalau misalkan belakangan ini konten di channel Serapin Tekno agak sedikit membosankan, karena emang buat sekarang kita ngebahas HP yang ada aja, dan juga di pasaran belum ada HP yang cukup menarik. Jadinya ya udahlah, kita bahas HP-HP yang ada aja seperti Redmi Note 9, Redmi Note 10 dan Redmi 9. Semoga kalian gak bosen deh guys ya nonton konten channel Serapin Tekno ini. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk masalah MIUI-nya. Ya, kemarin saya nggak sengaja kepencet update alias auto update-nya saya nyalain. Jadi Redmi Note 9 saya yang kita bakalan review saat ini adalah versi 12.0.5. Jadinya aduh gimana gitu. Kemarin tuh sebenarnya pengen review yang 12.0.4 buat gaming testnya. Cuman pas waktu kemarin nggak sengaja kepencet update otomatis. Jadinya ya udah kesengaja buat update. Tapi nggak apa-apa kok. Untuk masalah performanya saya udah uji ya sebelumnya. 12.0.4 dan 12.0.5 itu nggak jauh beda untuk masalah performanya. Jadinya untuk masalah buat main game harusnya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan ya guys ya. Lalu yang nggak saya suka dari MIUI 12.0.5 ini adalah masalah fitur-fiturnya yang dihilangin. Contohnya adalah garis putih yang seperti iOS, pusat kontrol yang baru. Tapi di sini saya pusat kontrolnya yang baru, nggak tahu kenapa pas waktu di update ya, terus abis itu di restart, saya itu pilih pusat kontrol yang baru. Jadi saya nggak bisa balik ke pusat kontrol yang lama, yang dimana ini agak sedikit aneh untuk MIUI 12.0.5 ini ya guys ya. Overall nggak apa-apa, emang ini adalah masalah kendala dari MIUI-nya ya guys ya. Semoga kita berharap di MIUI 12.0.6 bisa datang lebih cepat di Indonesia, untuk region Indonesia tepatnya. Oke, untuk varian yang kita review saat ini adalah Redmi Note 9 dengan varian 4/64. Jadi untuk masalah performanya beda ya, kalau misalkan temen-temen varian yang 6/128. Jadi kita pilih varian yang terendahnya aja. Nah, untuk skor Antutunya sendiri si Redmi Note 9 kita mendapatkan di kisaran 203 ribuan, yang menurut saya ini skornya udah cukup baik banget ya. Nah, ini saya uji di versi Antutu 8,5 guys ya. Lalu untuk skor Geekbench 5 untuk single core-nya kita mendapatkan di kisaran 355, dan untuk multicore-nya kita mendapatkan di kisaran 1288. Oke, kita di sini mainnya pakai WiFi, habis itu brightness kita atur ke 75%, lalu mode pesawat kita aktifin, dan juga volume kita atur ke 75% ya guys ya. Sebelum main di sini kita cek dulu untuk masalah suhunya. Nah, untuk suhunya sendiri si Redmi Note 9 masih stabil di kisaran 34 derajat Celcius. Jadinya langsung aja kita tes performanya si Redmi Note 9 ini. Di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin, dari mulai game yang paling ringan, game yang paling menengah, dan game yang paling berat. Contohnya di sini ada game yang paling berat dan nomor 1 di Play Store, apalagi gamenya bikin sakit mata, yaitu game FF. Game yang kedua adalah game dari Garena juga, yaitu game AoV. Game yang ketiga adalah game yang paling sepi juga nih untuk sekarang, dan juga dari Garena, yaitu game Call of Duty Mobile. Nah, game yang keempat adalah game Live After, dan game yang kelima adalah game Genshin Impact. So, sekarang di sini langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game paling berat dan nomor 1 di Play Store, yang lain yang gak bukan adalah game FF. Nah, untuk settingan sendiri kita settingan rata kanan dengan filternya yaitu terang buat main game FF. Terus juga fitur hack frame rate kita aktifin ya. Kita nggak ngelupain fitur ini guys. Lalu untuk FPS sendiri buat main game FF dengan settingan rata kanan di Redmi Note 9, si Redmi Note 9 bisa mendapatkan FPS di kisaran 48 sampai 50 FPS. Dan ini benar-benar nggak bisa sampai tembus 60 FPS. Entah kenapa ya guys ya, si Redmi Note 9 ini nggak bisa tembus sampai 60 FPS buat main game paling berat dan
nomor 1 di Play Store, yaitu game FF. Lalu juga terkadang sering banget terjadi frame drop kalau misal berhadapan dengan musuh. Frame dropnya emang nggak terlalu parah, palingan di kisaran 40 fps aja. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game FF selama 20 menit, si Redmi Note 9 ini berkurang cuman 9% aja. Dan untuk suhunya di kisaran 42 derajat Celcius. Artinya untuk masalah suhunya masih bisa terkontrol ya si Redmi Note 9 ini buat main game FF. Ya wajar aja, game FF ini game yang paling berat dan nomor 1 di Play Store. Jadi kalau misalkan suhunya agak berlebih panas, itu masih kita bisa wajarin aja. Karena buat main game FF, kita harus membutuhkan grafik yang cukup lumayan tinggi. Dan apalagi game ini adalah game 64 bit ya guys ya. Lalu game yang kedua adalah game MOBA paling berat. Ya katanya game ini game paling berat ya guys ya, yaitu game AoV, game dari Garena. Untuk settingan grafiknya di sini kita settingan ultra dengan rata kanan, tapi di sini saya nggak ngelihat fitur high frame rate ya guys ya. Saya nggak tahu kenapa fiturnya nggak ada di Redmi Note 9 ini buat fitur high frame rate. Jadi hasil kita nggak bisa ngaktifin fitur tersebut. Lalu untuk FPS sendiri buat main game AoV kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 30 fps aja. Ini stuck cuman sampai 30 fps karena kita nggak ngaktifin fitur high frame rate dan saya nggak nemu untuk settingan fitur high frame rate-nya ya guys ya. Jadi nggak tahu ada di mana fitur tersebut. Nah terus juga untuk baterainya sendiri buat main game AoV selama 20 menit di sini Redmi Note 9 berkurang 7%. Terus juga untuk suhunya di kisaran 41 derajat Celcius. Walaupun begitu saya ngerasain agak panas untuk bagian back covernya si Redmi Note 9 setelah main game AoV ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game dari Garena juga, yaitu game Call of Duty Mobile, alias game yang paling sepi buat saat ini. Lebih sepi dari game sebelah, yaitu game PUBG Mobile. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting medium high karena di sini cuma dapat di settingan medium high aja guys ya. Beda nggak kayak Redmi Note 10. Redmi Note 10 dengan menggunakan chipset Snapdragon bisa tembus sampai settingan max device. Nah, untuk FPS sendiri buat di mode multiplayer kita bisa mendapatkan FPS stabil di kisaran 50 FPS. Jadi di sini buat main game CODM di Redmi Note 9 dengan di mode multiplayer kita cuma mendapatkan FPS di kisaran 50 FPS aja. Nggak menyentuh sampai 60 fps. Ya nggak tahu kenapa di sini cuma mentok sampai 50 fps aja. Lalu di mode Battle Royale kita mendapatkan FPS di kisaran 40 fps. Di sini stabil di kisaran 40 fps tapi terkadang terjadi frame drop sampai di kisaran 35 fps. Walaupun begitu itu nggak cukup lumayan parah guys ya. Nah terus juga untuk baterainya pas main game Call of Duty selama 20 menit si Redmi Note 9 ini berkurang 9%. Lalu untuk suhunya di kisaran 44 derajat Celcius buat main game CODM. Jadi di sini buat main game CODM agak sedikit panas ya si Redmi Note 9 ini guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Live After. Game yang jarang banget kita mainin ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita settingan default ya buat main game Live After. Jadi setelah download saya nggak otak-atik untuk settingan grafiknya. Jadi ini adalah settingan default ya guys ya. Nah, untuk FPS sendiri buat main game Live After di sini entah kenapa Redmi Note 9 cuma dapat di kisaran 25 fps aja. Kalau prediksi saya ini di kisaran 25 fps alias di bawah 30 fps. Tapi di power monitoring alias fitur FPS tracking si Redmi Note 9 ini dapat 60 fps. Mungkin ini fiturnya masih bug ya guys ya, tapi nyatanya ini cuma 25 fps aja buat main game Live After di Redmi Note 9. Jadi menurut saya buat main game Live After di Redmi Note 9 agak sedikit lumayan berat. Cuman ini nggak tahu kita settingannya karena settingan default. Jadi mungkin kalau misalnya settingan low bakalan playable buat main game tersebut di Redmi Note 9 ya guys ya. Nah untuk baterainya sendiri di sini berkurang 10% pas main game Live After selama 20 menit. Lalu untuk suhunya di kisaran 44 derajat Celcius ya guys ya. Jadi lumayan kerasa panas nih untuk bagian belakangnya dari Redmi Note 9 buat main game Live After selama 20 menit. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini saya bakal coba untuk settingan terendah dengan mengaktifkan fitur 60 fps karena saya penasaran apakah Redmi Note 9 ini bisa mendapatkan FPS yang cukup stabil dengan settingan seperti ini. Nah, untuk FPS sendiri si Redmi Note 9 kita mendapatkan di kisaran 35 fps buat main game Genshin Impact. Tapi di sini sering banget terjadi frame drop ya untuk settingan
settingan seperti ini. Walaupun dropnya itu nggak terlalu parah, ya paling di kisaran 25 fps aja. Tapi di sini untuk konsekuensinya adalah masalah suhunya. Nah, untuk suhunya sendiri buat main game Genshin Impact selama 20 menit di sini di kisaran 49 derajat Celcius, hampir menyentuh di kisaran 50 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya buat main game Genshin Impact selama 20 menit si Redmi Note 9 ini berkurang 12%. Jadi menurut saya agak sedikit boros ya buat main game Genshin Impact di Redmi Note 9 ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Menurut saya untuk kesimpulannya sendiri si Redmi Note 9 ini buat masalah performanya masih cukup lumayan oke juga nih setelah pakai selama 6 bulan. Tapi kalau misalkan ada penurunan performa itu hal yang wajar banget, karena setiap smartphone kalau misalkan dimainin performanya itu bakalan mengurang, terutama untuk masalah baterainya juga. Kalau misalkan untuk masalah baterainya juga bakalan terjadi pengurangan baterai health ya kalau misalkan sering dipakai, ya itu hal yang wajar lah di setiap smartphone. Tapi intinya sejauh ini buat masalah performa masih saya akui jempol banget si Redmi Note 9 ini, karena buat masalah performanya cukup lumayan oke. Nah, sekarang tulis pendapat kalian ya soal performanya si Redmi Note 9 di HP kalian. Mau MIUI 12.0.4, 12.0.5 ataupun MIUI 11 sekalipun, tulis aja di kolom komentar pengalaman kalian setelah pakai Redmi Note 9 ini untuk masalah performanya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika request video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day. Itu orang berisik banget main petasannya. Padahal lagi syuting, lagi ganggu aja.